Nah, baiknya Sarah itu yang luar biasa. Saya tidak tahu di Madura apa ada apa enggak ya. Itu Sarah itu lalu menawari suaminya untuk nikah lagi. Ada enggak kira-kira istri menawari suaminya nikah lagi itu? Karena ada di antara anaknya Adam itu yang nakal, namanya Qabil, yang membunuh siapa? Habil. Kalau menurut ayah saya Kiai Maimun itu, Qabil itu lahirnya di surga, sementara Habil itu lahirnya di dunia. Jadi Qabil itu dibesarkan di surga, sementara Habil itu dibesarkan di dunia. Mestinya itu yang dibesarkan di surga itu jadi anak baik, sementara yang dibesarkan di dunia itu jadi anak nakal. Tapi ternyata malah kebalik, yang dilahir di surga, dibesarkan di surga jadi nakal, yang lahir di dunia dan dibesarkan di dunia malah jadi orang apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama-sama para alim ulama, para kiai, penerus perjuangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengasuh Pondok Pesantren Al-Miftah Kiai Haji Abdul Rahim yang saya hormati, kiai-kiai yang lain yang saya hormati, Kiai Ali Imron yang tadi sudah menyambut ya. Dan Kiai Khalili Mas'ud yang saya hormati, semua keluarga besar Yayasan Al-Miftah. Alhamdulillah semuanya diberi kesehatan, amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, wali santri, juga semua siswa-siswi yang saya hormati. Saya tidak bisa bahasa Madura ini, mohon maaf. Saya bisanya bahasa Jawa, Maduranya sedikit-sedikit. Punya banyak teman dari Madura.
juga punya santri-santri dari Madura. Beberapa keluarga juga menikah dengan Madura, alhamdulillah. Ini daerah yang Islamnya sangat-sangat kuat, ini Madura. Kalau ketemu orang Madura rasanya hampir bisa kita pastikan ini Muslim ini ya. Kalau ketemu dengan orang Madura rasanya seperti tidak ada yang tidak Islam di Madura ini. Ada sejumlah gereja di kota-kota, tapi mungkin itu bukan dari Madura, mungkin ya, saya nggak tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Kanjeng Nabi itu dulu lahir dari keluarga keturunan macam-macam ya. Karena Nabi Muhammad itu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya yang kakeknya itu Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu dari Irak, dari Babilonia. Sekarang ya di Irak ya. Lalu Nabi Ibrahim itu melakukan perjalanan karena diusir, berdakwah, memecahkan berhala-berhala itu, lalu dimasukkan ke dalam api. Nabi Ibrahim tetapi selamat karena apinya sendiri telah menjadi dingin. Buniyana rukuni bardan wassalaman ada Ibrahim. Lalu diusir Nabi Ibrahim itu. Diusir itu lalu pergi ke daerah itu namanya Haran. Sekarang ikut wilayah Turki. Dulunya ikut Syria, Damaskus, tapi sekarang sepertinya sudah ikut Turki. Di Haran di sana untuk berdakwah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah dakwah di sana itu nasibnya juga sama, tidak ada satupun yang mengikuti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu memang seorang nabi yang hebat, tetapi tidak diikuti oleh banyak pengikut. Makanya dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim disebut ummatan wahidah. Artinya Ibrahim itu ya sudah satu umat tersendiri, karena ya pengikutnya tidak banyak. Nah, ketika di Haran itu tidak ada yang mau mengikuti Ibrahim. Ada satu perempuan yang mengikuti Ibrahim. Jadi yang mengikuti Ibrahim ya satu perempuan itu, namanya Sarah. Nah, perempuan inilah yang kemudian menjadi istrinya Nabi Ibrahim. Jadi istrinya itu dari Damaskus, dari wilayah-wilayah daerah mana ini. Kalau sekarang sudah masuk ke Turki, dulunya ikut Syria. Jadi orang mana? Babilonia, orang Irak nikah dengan daerah Haran, seorang perempuan yang hebat. Dia anak raja. Bapaknya, semua keluarganya menurut riwayat yang saya baca itu ya tidak masuk Islam. Yang masuk Islam justru anak perempuan ini, anaknya ini. Tapi dia anak raja dan mau menikah dengan Ibrahim. Makanya Ibrahim itu sayang sekali dengan istrinya Sarah itu, karena dia sebagai istri sekaligus sebagai seorang yang menghargai dakwahnya Ibrahim. Ketika semua orang tidak mau iman, dialah perempuan yang masuk apa? Islam, mengikuti Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Lalu dinikah oleh Ibrahim.
Setelah beberapa saat, lalu Ibrahim itu melakukan perjalanan ke Mesir. Melakukan perjalanan ke Mesir. Ini menjadi cerita yang sangat menarik ya, Nabi Ibrahim ini, yang menunjukkan betapa para ulama-ulama itu kalau melakukan hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain itu punya apa namanya, punya ini, punya apa ya, punya ini, mbah-mbahnya dulu. Mbah-mbah itu apa kalau bahasa Maduranya itu? Sama ya, mbah-mbah ya. Punya ini, panutan. Karena dulu Ibrahim itu juga pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi dari Babilonia lalu ke Haran, nikah dengan Sarah. Merasa dakwahnya tidak mendapatkan respon yang baik di Haran, lalu Nabi Ibrahim itu pindah ke Mesir, melakukan perjalanan ke Mesir. Nah di Mesir itu karena istrinya Sarah itu cantik sekali itu. Istrinya itu cantik sekali itu, Ibrahim itu. Saya nggak tahu itu kira-kira di Madura ada nggak yang secantik Sarah ini. Cantik sekali itu. Nah, masuk ke Mesir itu, rajanya itu nakalnya minta ampun. Rajanya Mesir itu nakal. Sehingga ketika tahu Nabi Ibrahim dengan istrinya datang ke Mesir itu, suami istri itu dipisah. Suaminya disendirikan, istrinya disendirikan. Rajanya itu jatuh cinta kepada Sarah, istrinya Ibrahim. Itu cerita tentang Nabi Ibrahim alaihi assalam. Nah anehnya itu, Raja Mesir itu, Fir'aun itu, kalau mau memegang istrinya itu, Sarah itu tangannya nggak bisa digerakkan. Yaitu ajaibnya istrinya Nabi Ibrahim, setiap kali mau dipegang tangannya nggak bisa digerakkan, sehingga Fir'aun itu takut sekali sama istrinya itu. Ini orang istimewa ini, entah dari mana itu pikirannya Fir'aun itu. Karena itu kemudian dikembalikan lagi kepada Ibrahim. Lalu istrinya Sarah itu diberi pembantu perempuan namanya Hajar. Jadi Hajar itu menurut berbagai riwayat adalah orang Mesir, pemberian raja diberikan kepada siapa? Sarah. Jadi pembantunya Sarah. Sarah sendiri itu menikah dengan Ibrahim itu lama tidak punya anak. Lama itu nggak punya anak. Sementara pengikutnya Nabi Ibrahim itu tidak banyak, hampir tidak ada. Yang tadi kita sebutkan Ibrahim itu ummatan wahidah. Nah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, nah Ibrahim itu kemudian sedih. Sedihnya itu kalau kemudian Ibrahim itu wafat, lalu tidak punya anak yang meneruskan, pengikutnya tidak banyak, nanti yang meneruskan dakwah, meneruskan perjuangan Islam itu lalu siapa? Karena istrinya tidak punya anak. Nah ternyata kesedihan Nabi Ibrahim itu tidak ditanggung sendiri, tapi istrinya itu juga ikut sedih. Sebagaimana Ibrahim itu berpikir kalau tidak punya anak itu nanti yang meneruskan perjuangannya siapa, Sarah itu juga ternyata berpikir yang sama. Kalau sampai Ibrahim tidak punya anak, pengikutnya juga tidak ada, lalu yang akan memperjuangkan agama Allah itu nanti siapa? Nah baiknya Sarah itu yang luar biasa. Saya tidak tahu di Madura apa ada apa enggak ya.
Itu Sarah itu lalu menawari suaminya untuk nikah lagi. Ada nggak kira-kira istri menawari suaminya nikah lagi itu? Nggak ada ya. Ibu-ibu bisa nggak menawari suaminya nikah lagi? Ya jangan ya Bu ya, nanti. Nah Sarah itu karena kepingin suaminya itu punya anak, menawari suaminya itu, Kanda bagaimana kalau Hajar ini menjadi pasangannya siapa? Ibrahim. Karena itu Ibrahim lalu punya istri lagi, yaitu Hajar. Dan yang menawari Ibrahim nikah dengan Hajar itu ya siapa? Ya Sarah itu. Ya, ibu-ibu ada nggak yang namanya Sarah ini? Lalu menikah, Nabi Ibrahim itu menikah dengan siapa? Hajar. Hajar itu orang Mesir. Jadi Ibrahim itu orang mana? Babilonia. Nikah yang pertama nikah dengan orang Damaskus, orang Turki, pokok wilayah daerah itu. Lalu nikah yang kedua itu orang Mesir, namanya Hajar. Nah dari perkawinan yang kedua inilah lalu Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Jadi Ismail itu keturunan mana? Irak, bapaknya Irak, ibunya mana? Mesir. Lalu Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu agar anaknya ini dari Mesir dibawa ke timur, melakukan perjalanan dari lembah yang subur sampai pada satu tempat di mana tidak ada tanaman dan tidak ada air. Nabi Ibrahim itu diperintah membawa anak dan istrinya ke tempat tidak ada airnya dan tidak ada tanamannya. Itu kalau orangnya itu nggak punya iman, pasti nggak akan mau melakukan. Karena di tempat nggak ada air, tidak ada tanaman, itu artinya pasti mati. Ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Tapi karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ya dijalankan, perintah itu dijalankan. Setelah sampai di Mekah, Mekah itu tidak ada airnya dan tidak ada apa? Tanamannya. Ya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Nah sesampai di Mekah itu Nabi Ibrahim itu kemudian kembali lagi. Begitu nyampe ya sudah, hanya dibekali makanan yang kira-kira cukup untuk 3 hari, begitu juga minuman 3 hari. Suaminya Ibrahim lalu kembali lagi ke barat, menuju ke Mesir kembali untuk kembali kepada istri pertamanya, yaitu siapa? Sarah itu. Istrinya itu ditinggal di sana. Ini soal iman. Makanya istrinya itu begitu Ibrahim itu jalan untuk pulang, istrinya itu nututi. Apa itu nututi itu? Mengintil. Apa itu mengintil? Mengikuti dari belakang, bertanya-tanya kepada suaminya. Kanda, orang Madura kalau panggil suaminya apa itu? Kakak ya. Masa iya? Kakak ya. Kakak ya. Baik. Ya kira-kira kakak gitu ya. Kenapa kami ini kok ditinggal? Maksudnya apa? Wong ninggal anak dan ninggal istri kok di tempat yang tidak ada airnya, tidak ada tanamannya, nggak ada penduduknya. Itu sama dengan meninggalkan keluarga untuk meninggal dunia. Makanya istrinya itu tanya, maksudnya apa ini? Kok kami ditinggal di tempat yang sangat-sangat gersang ini?
Ibrahim tidak menjawab, bukan karena apa-apa, tapi menjawab terhadap pertanyaan di depan orang yang dicintai itu kadang berat. Khawatir istri dan anaknya itu tidak kuat, karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi para orang-orang salafus soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah itu, kalau sudah merupakan perintah ya dijalankan begitu saja tanpa berpikir panjang. Nah, yang dikhawatirkan Ibrahim itu bukan apa-apa, tapi sorotan mata istri itu loh yang nggak kuat. Karena diantara hidup berat itu adalah tatapan seorang istri. Benar nggak, Bu? Kalau tatapannya tetangga masih nggak masalah, tapi kalau tatapan istri itu bisa membuat suami itu berat sekali. Makanya Ibrahim ketika ditanya oleh istrinya begitu ya nggak menjawab dan tidak menolak, jalan saja. Nah, yang menarik dari Hajar itu ketika suaminya itu ditanya nggak mau jawab, nggak jawab, itu tiba-tiba istrinya itu pertanyaannya itu menunjukkan betapa Hajar itu adalah istri yang luar biasa. Nah, Hajar itu tiba-tiba bilang begini, Ibrahim atau Kanda, apakah ini perintahnya Gusti Allah? Dan dijawab oleh Ibrahim iya. Karena pertanyaannya itu baik, melegakan suami. Karena itu Ibrahim kemudian menoleh ke belakang dan menjawab, iya, ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata istrinya itu, kalau ini memang perintahnya Allah, semua yang nanggung adalah Gusti Allah. Jadi kalau ini sudah perintahnya Allah, sudah selesai. Allah yang akan menanggung semuanya. Begitu mendapatkan jawaban seperti ini dari istrinya, maka kemudian Ibrahim hatinya tenang, kembali ke Mesir. Dan benar ya, kemudian anaknya itu menemukan sumber mata air yang sampai sekarang tidak pernah kering, yaitu Zam-Zam. Karena itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dalam Al-Quran itu ketika menyebut sejumlah nabi itu, dalam surat Ali Imran itu Allah berfirman, Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim. Sesungguhnya Allah itu memilih Adam. Adam itu yang disebut Adamnya saja, tidak menyebut keluarganya. Inna Allah astafa Adama. Karena ada di antara anaknya Adam itu yang nakal, namanya Qabil, yang membunuh siapa? Habil. Kalau menurut ayah saya Kiai Maimun itu, Qabil itu lahirnya di surga, sementara Habil itu lahirnya di dunia. Jadi Qabil itu dibesarkan di surga, sementara Habil itu dibesarkan di dunia. Mestinya itu yang dibesarkan di surga itu jadi anak baik, sementara yang dibesarkan di dunia itu jadi anak nakal. Tapi ternyata malah kebalik, yang dilahir di surga, dibesarkan di surga jadi nakal, yang lahir di dunia dan dibesarkan di dunia malah jadi orang apa? Baik. Itu yang kemudian kata alim ulama, hati-hati, orang tidak bisa diprediksi dengan kelahirannya. Banyak yang lahir dari tempat-tempat yang baik yang kemudian menjadi tidak baik, tapi juga banyak orang-orang yang lahir dari tempat-tempat yang tidak baik justru menjadi apa? Baik. Biar kita semuanya itu optimis, jangan gampang menyepelekan orang. Hanya karena bapaknya maling, ibunya maling, lalu dicap anaknya apa? Maling. Belum tentu. Bisa jadi anaknya justru menjadi kiai besar. Amin ya robbal
Nah ketika nyebut Ibrahim, jadi ketika menyebut Adam itu sendirian, ketika menyebut Nabi Nuh juga sendirian. Innallaha astafa Adama wa Nuhan. Nuh itu juga disebut sendiri. Kenapa Nuh disebut sendiri? Ya karena Nuh itu istrinya juga tidak baik, anaknya juga ada yang tidak baik, makanya disebut sendirian. Tapi begitu menyebut Ibrahim, itu yang disebut tidak sendirian, tapi yang disebut adalah keluarga Ibrahim. Begitu Ibrahim menyebutnya wa'ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Kenapa Ibrahim itu disebut keluarganya? Karena satu, istrinya itu baik-baik. Sarah itu kurang baiknya apa? Suami tidak punya anak, sementara butuh keturunan untuk meneruskan, menawarkan suami untuk nikah lagi. Gak ada kira-kira di Madura itu ya, ada istri kok nawari suami apa? Nikah. Ada enggak? Enggak ada ya? Enggak ada lah ya. Nah itu Sarah itu nawarin suaminya untuk apa? Nikah lagi untuk perjuangan suaminya meneruskan agama Islam. Kurang baiknya apa? Lalu istri yang kedua, Hajar. Kurang baiknya apa Hajar itu? Ditinggal sendiri di Mekah bersama putranya di tempat yang gersang. Pertanyaannya itu melegakan sekali. Apakah ini perintahnya Allah? Kalau memang ini perintahnya Allah, berarti yang nanggung Gusti Allah. Makanya ketika menyebut Ibrahim itu tidak hanya sendirian, tetapi wa'ala Ibrahim. Ya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Jadi Ismail itu bapaknya itu orang Babilonia, orang Irak, ibunya orang mana? Lalu pindah ke Mekah, nikah dengan orang Arab, maka menjadi orang Arab. Karena itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu lahir dari berbagai etnis, berbagai suku. Bapaknya dari mana tadi? Babilonia, ibunya dari Mesir. Nabi itu kalau melihat umatnya dari berbagai daerah itu sangat-sangat menghormati. Kalau ada orang masuk Islam, kamu dari mana? Saya dari Persia. Oh, Nabi hormatnya luar biasa. Saya bayangkan itu zaman Kanjeng Nabi kok ada orang Madura datang masuk Islam. Itu ya pasti, dari mana kamu ini? Madura. Nabi pasti akan apa? Hormat sekali. Kenapa? Karena Nabi sendiri itu datang dari Babilonia dan datang dari mana? Ada sejumlah umatnya Nabi itu yang datang dari berbagai daerah dan mendapatkan tempat yang luar biasa. Contohnya ya, Bilal. Siapa yang nggak kenal Bilal? Bilal itu siapa itu? Muadzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal itu kulitnya hitam, orang Afrika. Rambutnya keriting, orang Afrika. Orang Afrika tahu ya? Wajahnya Insya Allah Afrika, orang Afrika. Tapi Kanjeng Nabi itu cintanya kepada Bilal itu luar biasa. Karena itu diangkat menjadi muadzin. Waktu Mekah itu ditundukkan oleh Kanjeng Nabi tahun 8 Hijriah, Ramadan tahun
8 Hijriah, Kanjeng Nabi datang dari Madinah menuju ke Mekah untuk menundukkan kota Mekah. Lalu kota Mekah itu ditundukkan. Mekah sekarang sudah masuk Islam, menjadi salah satu kota terbesar Islam. Untuk pertama kalinya ada azan di Ka'bah, di Masjidil Haram. Yang azan siapa? Bilal. Ketika Bilal itu azan pada waktu itu, orang-orang kafir itu, orang-orang Mekah itu rasanya mangkel, karena yang azan itu orang yang kulitnya hitam. Mereka bilangnya begini, ada gagak kok azan. Tahu gagak enggak? Gagak itu kalau bahasa Maduranya apa itu? Genggeng. Warnanya apa gagak itu? Hitam ya. Ya Allah, orang-orang pada waktu itu menghina sekali terhadap Bilal. Menyebut Bilal itu gagak karena saking hitamnya. Itu Nabi Muhammad marahnya minta ampun karena ada salah satu sahabat terbaiknya kulitnya hitam dilecehkan. Marah sekali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di kemudian hari sejumlah ulamanya Nabi itu kulitnya hitam. Sejumlah ulamanya Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi mendidik orang hitam untuk menjadi ulama. Ada lagi sahabatnya Nabi itu namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu ketemu Kanjeng Nabi ketika dia sedang menggembala kambing. Karena dia itu orang fakir, orang miskin, pekerjaannya menggembala kambing. Orangnya itu pendek. Abdullah bin Mas'ud itu pendek. Pendek itu kalau bahasa Maduranya apa itu? Cabung ya. Kakinya itu kecil. Kalau banyak angin, dia itu suka miring-miring karena kakinya itu kecil. Ketemu Kanjeng Nabi itu ketika dia sedang menggembala apa? Kambing. Sedang menggembala kambing. Kanjeng Nabi saat itu bersama Abu Bakar. Ketemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Lalu Kanjeng Nabi tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, karena di padang pasir panas, Kanjeng Nabi minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk mengambil air susu di antara kambing-kambing itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, mohon maaf, saya ini sekedar penggembala. Kambing-kambing ini bukan milik saya. Saya tidak punya hak untuk memberikan di antara kambing-kambing yang ada itu mana yang susunya diperas, itu saya tidak punya hak. Lalu kata Kanjeng Nabi itu, kalau begitu kambing yang masih perawan yang mana, yang tidak punya susu? Lalu ditunjukkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ini kambing yang masih perawan yang belum punya susu. Lalu sama Kanjeng Nabi itu, susunya itu dipegang-pegang sama Kanjeng Nabi, tiba-tiba itu keluar air susunya banyak sekali. Lalu diambil oleh Kanjeng Nabi, diminum bertiga. Abdullah bin Mas'ud itu lalu bertanya kepada Muhammad. Abdullah bin Mas'ud tidak tahu kalau yang di depannya itu seorang Nabi. Karena itu pertama kali bertemu dengan Nabi Muhammad. Karena itu dia tanya, itu tadi doanya apa itu? Bukan doanya, tapi simsalabimnya apa itu? Apa itu simsalabimnya itu? Mantranya apa? Kok bisa kambing perawan kok bisa punya apa? Susu. Nah sejak saat itu lalu Abdullah bin Mas'ud itu masuk Islam. Nah ketika dia masuk Islam itulah kemudian ikut Kanjeng Nabi menjadi pembantunya Nabi. Orangnya pendek, kulitnya hitam, kakinya apa? Kecil. Itu kalau kira-kira hidup di Madura itu mungkin jadi bahan tertawaan banyak orang.
Bahkan di antara para sahabat kadang-kadang Abdullah bin Mas'ud itu kakinya dibuat buli-bulian. Apa itu buli itu? Dibuat mainan. Sampai Kanjeng Nabi itu membela Abdullah bin Mas'ud. Kata Kanjeng Nabi itu, kamu tahu nggak, kakinya Abdullah bin Mas'ud itu kaki yang tidak bisa disentuh oleh api neraka. Saking membelanya Kanjeng Nabi terhadap Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu mondok kepada Kanjeng Nabi, tidak hanya mondok tetapi juga sebagai pembantu. Kalau Kanjeng Nabi kemana-mana sandalnya dilepas, itu yang bawa sandalnya Kanjeng Nabi itu ya Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau sandal saya di sini gini nih, ini enggak di sini, ini dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud, dimasukkan ke dalam bajunya kemana. Nanti kalau Kanjeng Nabi butuh lagi dipasang. Kalau Kanjeng Nabi masuk ke dalam rumahnya, yang masuk pertama kali rumahnya Abdullah bin Mas'ud, yang membersihkan semuanya Abdullah bin Mas'ud. Dia itu pembantu sekaligus sebagai murid ngaji kepada Kanjeng Nabi. Itu Abdullah bin Mas'ud. Di kemudian hari, salah satu murid terbaiknya Kanjeng Nabi ketika ditinggal wafat oleh Kanjeng Nabi, ya Abdullah bin Mas'ud. Orang-orang di belahan Irak, karena di kemudian hari beliau dikirim ke Irak untuk menjadi guru di Irak. Orang-orang Irak, orang-orang alim di Irak itu merasa bahwa ilmunya itu adalah warisan dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi Kanjeng Nabi itu mendidik dari berbagai kalangan dan dijadikan orang-orang pintar. Bahkan di antara mereka itu adalah orang-orang yang menurut banyak orang itu rasanya sulit untuk menjadi orang pintar, tapi justru dididik oleh Kanjeng Nabi Muhammad untuk menjadi contoh para umatnya bahwa kita semuanya itu bisa menjadi ulamanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada lagi ya umatnya Kanjeng Nabi, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum itu orangnya buta. Orangnya apa? Buta. Ada nggak di Madura ini orang buta yang jadi ulama? Nggak ada ya? Insya Allah. Kalau di Arab itu orang buta itu banyak yang jadi ulama, banyak sekali. Orang buta, pinter itu banyak sekali. Dari mana mereka mendapatkan inspirasi untuk menjadi orang pinter sementara matanya apa? Dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu mendidik santrinya namanya Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum itu kalau ketemu Kanjeng Nabi itu selalu pertanyaannya itu, Nabi ajari saya itu ilmu. Bahkan ketika Kanjeng Nabi itu sedang berdakwah di depan para pejabat-pejabat pada saat itu, dia datang karena tidak tahu bahwa Nabi sedang berkumpul dengan para pejabat sehingga nyelonong karena tidak tahu, matanya buta ya. Nabi Muhammad saya diajari. Nabi Muhammad tidak berkenan karena sedang bertemu dengan orang-orang top. Lalu Kanjeng Nabi pulang dengan muka masam sehingga turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, yang isinya itu Gusti Allah itu menegur Kanjeng Nabi karena tidak perhatian terhadap santrinya. Karena itu banyak kiai-kiai itu terinspirasi oleh peristiwa ini sehingga perhatiannya terhadap santri itu luar biasa. Nah, sejak saat itu Nabi itu sayang sekali dengan Abdullah bin Umi Maktum ini, dididik dengan baik. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad, ya ini ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah tidak lagi punya peran di Mekah karena istrinya kapundhut, pamannya Abu Thalib kapundhut, sehingga Kanjeng Nabi tidak bisa lagi dakwah di Mekah. Alhamdulillah datang beberapa orang dari Madinah menawari masuk Islam dan mereka masuk Islam. Ada sekitar 16 atau berapa orang masuk Islam.
orang dari Madinah. Kanjeng Nabi masih di Mekah. Nah, ketika ada sekitar 16-an orang itu kembali lagi ke Madinah dan minta kepada Kanjeng Nabi agar dikirim guru untuk menjadi pembimbing agama Islam dan menjadi juru dakwah di Madinah. Itu yang dikirim, itu yang pertama namanya Mus'ab bin Umair, orangnya ganteng, yang ganteng, pinter, Abdullah, namanya Mus'ab bin Umair. Yang kedua yang dikirim itu Abdullah bin Umi Maktum, orang yang buta itu tadi. Jadi guru yang dikirim oleh Kanjeng Nabi dari Mekah menuju ke Madinah itu yang pertama namanya siapa? Mus'ab bin Umair. Yang kedua namanya adalah Abdullah bin Umi Maktum, itu orangnya buta. Tahun berikutnya di Madinah itu sudah hampir setiap rumah itu ada orang Islam. Jadi kalau di Madinah itu kemudian menjadi banyak orang Islam, salah satu jasa terbesarnya adalah yang pertama Mus'ab bin Umair, yang kedua adalah siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Itu orangnya apa? Insya Allah Kanjeng Nabi itu mendidik sejumlah orang itu yang tidak diduga ternyata menjadi tokoh-tokoh top. Salah satunya adalah Abdullah bin Umi Maktum. Dan itu menjadi inspirasi banyak ulama. Sehingga ulama-ulama itu banyak yang tidak ganteng. Karena Kanjeng Nabi dulu pernah mendidik namanya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ada ulama top itu namanya Al-Jahid. Jahid itu maknanya matanya melotot. Tahu melotot, tahu nggak? Apa itu melotot itu? Matanya ke depan. Orangnya pinter. Wajahnya itu nggak ada gantengnya. Wajahnya itu nggak ada ganteng-gantengnya, itu melotot matanya. Itu pinter. Senengannya itu baca buku. Kalau baca buku itu orangnya sampai nggak kelihatan. Kenapa? Karena mejanya ini isinya buku dan ditumpuk. Senengannya nulis ngarang dan itu isinya buku. Yang buku tidak hanya di depan, belakangnya itu juga rak isinya apa? Buku. Itu saking sergepe namanya Al-Jahid. Bahkan matinya ketika membaca buku dan sedang menulis, depannya itu buku, orangnya nggak kelihatan belakangnya. Nah, rak yang di belakang itu jatuh dan menimpa beliau dan beliau kemudian wafat. Sehingga beliau itu sering disebut dengan Syahidul Maktabah, orang yang mati karena perpustakaan. Namanya apa? Syahidul Maktabah. Itu orangnya nggak ada ganteng-gantengnya. Karena Nabi dulu pernah mendidik orang namanya siapa? Abdullah bin Mas'ud, orangnya hitam, pendek, kakinya apa? Kecil. Tadi kita mendengarkan Al-Quran yang dibaca surat apa tadi itu? Surat, nggak tahu surat apa ya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yarfa'illahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, yang dibaca itu tadi itu. Nah, itu tadi itu qori itu yang membaca itu. Sebagaimana kalau kita membaca itu imamnya itu namanya membaca sesuai dengan madhab bacaannya Imam Asim, Hafaz an Asim. Asim punya guru namanya Abu Abdurrahman As-Salami. Abu Abdurrahman As-Salami itu punya guru para sahabat, muridnya Utsman bin Affan, muridnya Abdullah bin Mas'ud, muridnya Ubay bin Ka'ab. Di Kufah dulu itu ada seseorang ahli baca, ulama besar, bacaannya enak, namanya Abu Abdurrahman As-Salami. Kita membaca Al-Quran, hampir seluruh orang Indonesia itu membaca Al-Quran, itu sanadnya itu kembali kepada Abu Abdurrahman siapa?
As-Salami. Abu Abdurrahman As-Salami itu ulama yang buta sejak lahir. Orang sehebat Abu Abdurrahman itu orang apa? Orang buta. Kok bisa orang buta sepintar itu? Dulu Nabi juga pernah mendidik orang buta dan menjadi orang pintar. Namanya siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Kalau Kanjeng Nabi itu sedang bepergian meninggalkan Madinah, yang sering disuruh menggantikan beliau imam Abdullah bin Umi Maktum, orang yang buta. Karena itu di kemudian hari itu banyak ulama-ulamanya Kanjeng Nabi itu yang apa? Yang buta. Kita semuanya ini insya Allah nggak ada yang buta. Amin ya robbal alamin. Semoga mata kita diberi taufik oleh Allah untuk membaca yang baik-baik. Amin ya robbal alamin. Dulu Kanjeng Nabi itu mendidik orang buta dan menjadi orang pintar. Di kemudian hari banyak ulama-ulamanya Kanjeng Nabi itu yang apa? Termasuk Abu Abdurrahman As-Salami. Kalau kita hafal Al-Quran, itu hadis yang sering dibaca itu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan itu hadis itu yang meriwayatkan Abu Abdurrahman As-Salami. Orangnya apa? Allah. Salah satu imam terbesar masjid di Kufah, Abu Abdurrahman As-Salami, itu belajar Al-Quran buta. Punya murid banyak sekali. Salah satu murid terbaiknya namanya Asim. Kita semua membaca Al-Quran, riwayatnya dari Hafiz, dari Asim, dari Abu Abdurrahman As-Salami. Asim itu juga buta. Orang buta, gurunya apa? Buta. Allah. Itu dulu karena berkat Kanjeng Nabi itu mendidik orang apa? Allah. Saya dulu sekolah itu di Mesir, punya guru itu namanya Ibrahim Abdurrahman Khalifah. Sekolah di Al-Azhar. Waktu saya sekolah di Al-Azhar, jurusannya itu jurusan tafsir. Menurut guru-guru saya di Al-Azhar itu orang terbaik di era itu, yang pintar menafsiri Al-Quran, pintar hafal Al-Quran, tafsirnya baik, ulumul Qurannya baik, itu yang saya sebutkan tadi, namanya Ibrahim Khalifah, kepala jurusan tafsir. Itu juga buta. Itu orang apa? Orang buta. Pinternya minta ampun, insya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini saya cerita-cerita tentang bagaimana Kanjeng Nabi itu mendidik orang-orang yang dianggap tidak pantas menjadi orang pintar, itu justru dididik Kanjeng Nabi menjadi orang-orang apa? Pintar. Kanjeng Nabi kepingin menyampaikan kepada seluruh umatnya bahwa kita itu bisa menjadi orang pintar. Amin ya robbal alamin. Kanjeng Nabi sejak kecil ditinggal kedua orang tuanya. Bapaknya wafat, bahkan Nabi ketika dalam kandungan. Umurnya 6 tahun ibunya wafat. Pada waktu itu banyak orang memberi nama Muhammad karena kepengen anaknya jadi Nabi. Tapi justru yang jadi Nabi Muhammad yang tidak punya harapan, tidak punya perasaan akan jadi Nabi. Dan itu memberi inspirasi kepada ulama-ulama berikutnya bahwa ditinggal mati kedua orang tua itu tidak menghalangi untuk menjadi orang apa? Pintar. Karena kita punya Nabi itu yang tidak punya bapak dan tidak punya apa? Sehingga ulama-ulamanya Kanjeng Nabi berikutnya itu banyak yang tidak punya bapak.
dididik hanya oleh seorang ibu. Contohnya banyak, Masya Allah, banyak sekali. Saya ingin menyebut beberapa nama. Imam Malik. Siapa yang tidak kenal Imam Malik? Salah satu madhab 4 Imam Malik. Imam Malik itu yang mendidik ibunya. Dia hanya dididik oleh seorang ibu. Imam siapa? Imam Malik. Imam Syafi'i umur 3 tahun hanya dididik oleh seorang ibu. Imam Ahmad juga hanya oleh seorang apa? Imam Ghazali kecil ditinggal mati bapaknya. Masih banyak lagi, masih banyak lagi. Orang-orang yang kemudian sampai sekarang namanya menjadi abadi, tidak punya bapak, hanya memiliki seorang apa? Ibu, dan anak-anaknya berhasil. Luar biasa, karena terinspirasi oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita punya anak-anak ya, semoga dididik dengan baik-baik. Amin ya robbal alamin. Dibesarkan dengan baik-baik, dimasukkan ke madrasah, dibimbing oleh para alim ulama, para kiai-kiai. Semoga menjadi anak yang soleh solihah. Amin ya robbal alamin. Bapaknya baik, ibunya baik, anaknya apa? Baik. Seperti tadi cerita tentang Nabi Ibrahim alaihis, tahu ya? Tapi tidak perlu kemudian istri-istri menawari suaminya kawin lagi. Nanti kasihan. Hanya ingin cerita betapa baiknya Sarah, betapa baiknya siapa? Hajar, semuanya baik-baik. Punya anak yang baik-baik. Sarah punya anak namanya siapa? Hajar ya, yang punya anak namanya siapa? Ismail. Sarah punya anak namanya Ishak. Ismail juga orang baik, Nabi. Ishak juga orang baik. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu Nabi Muhammad itu sangat-sangat mencintai Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah bersama Nabi Muhammad berhasil mendidik putra-putra semuanya baik-baik. Semuanya baik-baik. Zainab, istrinya, putrinya Kanjeng Nabi, baik-baik. Ruqayyah, Umi Kulsum, Sayyidah Fatimah, semuanya anak-anak yang baik-baik. Kalau diceritakan di mana baiknya, bisa panjang ya. Saya sudah 1 jam ini ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Pokoknya intinya itu tadi. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu punya kesempatan untuk mendidik putra-putranya, gitu ya, menjadi pendidik-pendidik top, menjadi putra-putra yang baik, soleh, solihah. Amin ya robbal. Kita berdoa bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Ya. Saya mohon maaf tidak menggunakan bahasa Madura, walaupun saya ini agak mirip-mirip, ini kayak sombong ini kelihatannya, kayak Nabi Ibrahim. Bukan apa-apanya, tapi lahir dari keluarga dengan berbagai etnis. Kata ceritanya orang tua saya dulu kakek saya itu katanya dari mana? Sunda. Ada orang Sunda nikah dengan orang Arab katanya, menurut cerita-cerita.
orang Sunda kawin dengan apa? Lalu punya anak-anak. Anak-anaknya itu diantaranya ada yang pindah ke Madura. Lalu Madura nikah dengan orang apa? Madura. Setelah nikah dengan Madura jadi orang Madura. Di antara anak-anaknya ada yang pindah ke Jawa, lalu nikah dengan Jawa, lahir orang-orang Jawa. Nah, di antara keturunannya itu katanya keluarga kami. Jadi kalau ditanya, kamu itu etnisnya apa? Ya tergantung ngomong sama siapa ini. Kalau ngomong sama orang Sunda, saya ini orang apa? Kalau ketemu orang Madura, saya ini orang apa? Karena dulunya orang Madura hijrah ke Jawa. Kalau ketemu orang mana lagi Arab, ya saya ini setengah-setengah Arab. Makanya wajahnya ini nggak jelas. Ini Jawa apa Madura apa Arab. Semoga menjadi orang baik-baik, itu aja lah. Yang penting amin ya robbal alamin. Kita menjadi orang tua yang baik-baik sehingga dapat mendidik putra-putra yang baik-baik. Amin ya robbal alamin. Semoga pondok pesantren madrasah ini berkembang dengan baik. Amin ya robbal alamin. Siswa-siswinya menjadi orang-orang baik-baik. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu ala hidayatika wa taufiqik wa lakal syukru wa lakal hamdu wa lakal syukru ala ni'amika sabiqah wa alaika zahira wal batinah. Allahumma la nahsi thana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru hatta tarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana wa auladana wa tullabana wa talibatina min ahli al-'ilmi wa min ahli ar-ridha wa min ahli al-qana'ah wa min ahli al-ghina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ij'alna ya rabbana ya rabbana ya rabbana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nas'aluka ya Allah an taj'alana walidina salihina li auladina. Ij'alna qudwata khairin lahum, ij'alna yada khairin lahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nas'aluka ya Rabbana an tubarik lana fi madarisina wa fi ma'ahidina khususan hadhihi al-madrasah wa hadha al-mahad wa tullabihi wa talibatihi wa asatidatihi wa masyayikhihi wa man yuhibbuk. Allahumma barik lana fi sairi ma'ahidina wa sairi madarisina. Nas'aluka an tuwaffiqna wa iyyahum lima tuhibbuhu wa tarda. Ista'milna ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana li khidmati dinik wa li khidmati tullabina wa talibatina wa li khidmati awladina. Ista'milna ya Rabbana lima tuhibbuhu wa tarda, lima tuhibbuhu wa tarda. Allahumma ij'alna qudwata khairin, ij'alna yada khairin. Allahumma inna nas'aluka an tuhabbiba lana al-iman wa tuzayyinahu fi qulubina wa an tukarriha ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma kashifal ghammi mufarrijal hammi mujiba da'watil muttarrina ila da'awt rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahumma irhamna fi hajatina wa hajati tullabina wa talibatina bi qada'iha wa najahiha rahmatan tughnina bi amman siwak. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.